Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Desi Faiza Cahyati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3, yaitu pada tugas demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini saya berperan sebagai supervisor dan Bu Nurul, rekan saya sebagai coach, lalu Pak Kusadi sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat Bu Desi. Sendiri apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana kegiatan di sekolah, Raja? Alhamdulillah Bu, kegiatan di sekolah saya semuanya berjalan dengan lancar. Ya, baik Bu Nurul, seperti yang sudah kita agendakan bersama, hari ini Bu Nurul akan melakukan coaching bersama Pak Mas Hadi ya? Iya betul. Jadi sebelum melakukan coaching, saya minta kesempatan untuk sedikit tanya jawab dengan Bu Nurul mengenai coaching yang nanti akan dilakukan. Baik Bu Desi, silakan. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu ya, ada beberapa hal terkait coaching nanti. Yang pertama tentang teknik penilaian. Nanti saya akan menilai apakah coaching yang dilakukan Bu Nurul itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Juga tentang kompetensi inti coachingnya, sebagaimana kita ketahui sudah muncul atau belum nih. Kan ada kehadiran penuh, menyimak atau mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya betul Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu, dalam pelaksanaan coaching nanti, di antara 3 kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, kompetensi yang mana nih yang mau dikembangkan? Baik Bu, kalau saya pribadi itu ya, semua kompetensi sebenarnya ingin saya kembangkan Bu nantinya. Namun pada saat ini saya akan lebih fokus pada kompetensi menggunakan aktif, di mana saya dapat menyimak dan menangkap kata kunci dari pemaparan coaching nantinya. Dan kemudian nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibobot agar dapat lebih menggali kompetensi yang dimiliki oleh coaching Desi. Baik, jadi kompetensi utama yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Baik, Ya, Bu luar Desi. biasa sekali. Pertanyaan kedua Bu Nurul, indikator tercapaian dari proses coaching ini bagaimana? Baik Bu Desi, saya ingin coaching saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Oke, saya rasa cukup ya Bu. Nah, silakan untuk kegiatan coachingnya bisa dilaksanakan dulu. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Rosadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nurul. Apa kabar Pak siang ini? Alhamdulillah saya sehat, bahagia Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak dengan anak didik Bapak? Alhamdulillah anak-anak baik Bu, sehat, bahagia, alhamdulillah. Oh ya Pak Ros, sebagaimana kegiatan kita kali ini, ya ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak. Ya, Ibu silakan Bu. Baik Pak Ros, tujuan pembicaraan kita pada kegiatan coaching kali ini apa ya Pak? Jadi begini Bu, saya tuh ada sedikit permasalahan yang mungkin perlu kita diskusikan Bu. Jadi permasalahan saya itu, saya mempunyai satu orang peserta didik yang kurang memahami tentang bagaimana tujuan dari soal cerita dalam matematika itu. Baik, dari yang Pak Ros sebutkan barusan bahwa salah satu dari peserta didik Pak Ros itu masih kesulitan ya Pak dalam memahami soal-soal matematika dalam bentuk cerita. Ya, betul. Baik Pak Ros, ngajar di kelas berapa Pak kalau boleh saya tahu? Saya di kelas 6, kebetulan di kelas 6. Di kelas 6. Peserta didik yang Pak Ros aku di kelas 6 ada berapa Pak? Ada 11 peserta didik. Ada 11.
Nah, dari 11 anak itu hanya satu orang ya Pak yang masih kesulitan dalam memahami soal-soal matematika. Ya, dari 11 anak itu hanya ada satu orang anak yang sampai sekarang belum memahami secara penuh ketika diberikan soal matematika dalam bentuk cerita gitu. Baik, menurut Pak Rosyadi, efek atau dampak apa nanti yang akan ditimbulkan dari permasalahan anak tersebut, Pak? Baik, dampak yang paling nyata Ibu dari permasalahan tersebut adalah satu anak itu nanti bisa saja ketinggalan materi-materi untuk materi selanjutnya begitu, karena masih terkendala dengan materi yang satu ini begitu. Nah, baik Pak, sekarang menurut Pak Ros, apa sih aset atau kelebihan yang dimiliki oleh anak tersebut? Baik, sebenarnya anak ini bukan tidak bisa baca ya Bu, karena kita tahu soal cerita dalam pembelajaran matematika itu kan bentuknya naratif gitu ya Bu. Jadi butuh pemahaman dari cara bacanya. Nah, aset yang dimiliki anak ini sebenarnya dia tidak ada masalah pada membaca, tidak ada masalah. Cuman yang jadi permasalahan itu dia tidak memahami tujuan dari soal ceritanya gitu. Jadi kalau ditanya aset anak ini lebih bisa membaca, tidak ada masalah pada anak ini dalam membaca soal gitu. Baik, sebenarnya anak tersebut itu kalau misalnya untuk membaca tidak ada masalah ya Pak. Betul. Cuma anak tersebut itu kurang memahami aja Ya. tujuan dari pembelajaran matematika tadi. Nah, baik Pak Ros, apa kira-kira rencana atau strategi yang akan Pak Ros lakukan agar anak tersebut nantinya bisa mengatasi permasalahannya? Baik, rencana yang akan saya lakukan Ibu adalah saya ingin menerapkan pada satu orang anak ini dengan proses membaca soal secara berulang-ulang, di mana dari proses membaca soal secara berulang-ulang itu diharapkan anak lebih memahami tujuan dari soal cerita dalam pembelajaran matematika itu. Nah, menurut Pak Rosyadi, seberapa mungkin sih Pak ketercapaian target dari penerapan strategi tersebut? Bagi saya sangat penting sekali ya Bu, karena ketika rencana saya nanti itu sesuai dengan target yang saya harapkan, maka dimungkinkan anak tersebut nantinya bisa lebih memahami kembali, bisa lebih memahami tujuan dari soal cerita dalam pembelajaran matematika yang memang saat ini menjadi kendala untuk dia. Oke baik, sekarang gini Pak Rosyadi, misal nih jika direvisikan dari angka 1 sampai 10, seberapa besar kemungkinan rencana atau strategi yang akan Pak Rosyadi gunakan itu nanti akan bisa sukses untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada peserta didik Pak Rosyadi? Baik, kalau ditanya rating ya Bu, kita tadi sudah bicarakan aset. Anak ini secara aset sudah bisa baca dengan lancar. Dari membaca dengan lancar itu kemudian diterapkan pula suatu metode, yaitu membaca berulang-ulang. Nah, saya mempunyai keyakinan dengan aset yang dimiliki anak, kemudian metode yang digunakan, saya bisa mencapai target dari penyelesaian masalah ini. Kalau di rating ya di angka 7 lah, kurang lebih begitu. Jika di-rating sekarang masih angka 7 ya Pak. Ya. Sementara mungkin nanti ke depannya kalau Rosyadi itu menginginkan anak tersebut itu bisa berada sampai level 10 sama Ya. seperti teman-teman yang lain. Ya, betul. Sangat luar biasa sekali Pak Rosyadi ini. Nah, kemudian begini, kira-kira bagaimana ya Pak strategi tersebut nanti akan Pak Rosyadi terapkan? Baik, saya akan menerapkan strategi membaca soal berulang-ulang itu tidak dalam proses pembelajaran, karena ketika metode itu digunakan dimungkinkan akan mengganggu kegiatan belajar teman-teman yang lain. Jadi nanti akan ada waktu khusus di luar pembelajaran di mana saya bisa menerapkan metode membaca berulang-ulang pada anak yang bermasalah ini, yang masih belum memahami tujuan ini. Baik. Jadi untuk anak yang memiliki keterbatasan tadi, Bapak nanti akan memberikan waktu yang khusus ya Pak? Ya, betul. Nah. Di luar jam pembelajaran. Oke baik Pak Rosyadi. Kira-kira kapan Pak Rosyadi akan memulai penerapan strategi tersebut? Ya, karena hari ini sebenarnya pembelajaran matematika sudah masuk minggu yang terakhir, maka di bulan depan ini mungkin minggu yang pertama ini sudah akan saya lakukan dulu
mengingat agar anak ini tidak menjadi tidak ketinggalan Bu pada pertanyaan tadi selanjutnya. Baik Pak Rosadi, sangat luar biasa sekali ya Pak. Semoga rencana-rencana yang akan Bapak buat tadi bisa berjalan dengan baik. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Saya kira cukup gitu ya. Sudah cukup. Baik, kita akhiri saja. Terima kasih Pak Rosadi. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nurul, alhamdulillah proses coachingnya sudah terlaksana ya. Alhamdulillah Bu Desi sudah berjalan. Ya, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu, setelah melaksanakan proses coaching tadi, saya merasa lega dan semangat. Jadi begini Bu Nurul, apa saja yang sudah Bu Nurul lakukan pada praktek coaching tadi terkait indikator tercapaian tujuan dari coaching yang dilakukan? Dalam proses coaching tadi, saya sudah menggunakan algoritma untuk menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan kemudian juga tanggung jawab dari coaching, sehingga coaching dapat menggali kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Iya, betul sekali Bu Nurul. Sebelumnya mohon izin ya Bu, saya mau menyampaikan hasil observasi saya terkait coaching yang tadi sudah dilakukan. Baik Bu, silahkan Bu Desi. Yang pertama menurut saya, coaching yang dilakukan Bu Nurul bersama Pak Rosyadi tadi itu sudah sangat baik. Alur ceritanya juga sudah terjabarkan dengan baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diajukan Bu Nurul tadi. Sehingga dapat menunjukkan gagasan dari coaching dari Pak Rosadi. Bu Nurul juga tadi sudah mendengarkan dengan aktif, dengan sabar dan penuh perhatian, tidak menginterupsi dan menyimak dengan sesama pemaparan dari coaching. Alhamdulillah Bu. Kemudian Bu, untuk coaching selanjutnya nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Nah, untuk coaching selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu daripada yang sampai dengan sekarang. Kemudian juga nanti saya akan lebih berkreatif lagi dan akan eksploratif lagi sehingga saya dapat melakukan coaching dengan cara yang lebih baik lagi Bu Desi. Baik Bu Nurul, semoga kedepannya sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Amin. Ya, saya rasa demikian percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak Bu Nurul. Sama-sama Bu Desi.